Halo guys, perkenalkan nama saya Sri Rayu Aprilia. Saya di sini ingin menjelaskan salah satu sektor ekonomi dalam kemajuan tersebut. Analisis bagaimana perkembangan digital itu bisa atau mampu mengembangkan sektor tersebut berbasis data baru periode sebelumnya sampai sekarang. Jadi saya di sini ingin mengambil salah satu sektor ekonomi saja. Jadi saya pilih sektor pertanian. Karena sektor ini strategis bagi Indonesia, namun juga menghadapi banyak tantangan yang kemudian dibantu oleh perkembangan digital. Analisis peran digital dalam perkembangan sektor pertanian. Yang pertama, kondisi sebelum digitalisasi atau sebelum 2010-an. Informasi harga dan pasar terbatas. Petani sering dirugikan tengkulak. Teknologi budidaya minim. Produktivitas lahan rendah. Akses modal sulit karena petani dianggap beresiko tinggi. Distribusi hasil pertanian panjang, produsen tengkulak, pedagang besar atau konsumen. Menurut BPS, kontribusi pertanian terhadap PDB Indonesia 2010 sekitar 15,3%, namun produktivitas petani masih rendah atau rata-rata hasil padi hanya 5 ton. Yang kedua yaitu kondisi setelah digitalisasi atau 2010 sampai sekarang. Yang pertama, aplikasi pertanian digital muncul seperti TaniHub, Sayurbox, FVC yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen atau pasar modern. Petani mendapatkan harga lebih adil dan akses distribusi lebih cepat. Yang kedua, informasi dan edukasi online. Aplikasi tersebut petani Igrow Karsa menyediakan informasi cuaca, harga, teknik budidaya, membantu petani mengurangi resiko gagal panen akibat perubahan iklim. Dan poin yang ketiga, vintage pertanian. Petani bisa mengakses modal melalui crowdfunding dan P2P lending berbasis pertanian. Contohnya seperti Claude Agro yang menyalurkan modal dari investor langsung ke petani. Dan poin yang keempat yaitu cloud dan smart farming, alat sensor tanah, drone, penyemprot, hingga irigasi otomatis mulai digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Menurut FAO 2023, smart farming bisa meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk atau air hingga 2-30%. Yang ketiga yaitu data perkembangan kontribusi sektor pertanian ke PDB Indonesia 2010 15,3%, 2020 13,7%, turun proporsi karena sektor lain tumbuh lebih cepat, tapi dinilai absolut meningkat 2023 13,1% dengan nilai mencapai Rp 2,285 triliun menurut BPS. Petani yang terhubung ke ekosistem digital 2015 lebih besar 500.000 petani. 2015 lebih besar 500.000 petani. 2023 lebih kecil 4,3 juta petani sudah menggunakan platform digital atau kementerian. Produksi padi meningkat 2010 65 juta ton
gabah kering giling atau GKG. 2022 71,4 juta ton atau GKG BPS. Kenaikan ini salah satunya didukung akses informasi teknologi digital. Perbandingan sebelumnya dan sesudah digital, aspek sebelum digital, sesudah digitalisasi. Akses pasar terbatas via tengkulak langsung ke konsumen lewat aplikasi informasi harga tidak transparan real time melalui aplikasi akses modal sulit atau bank formal fintech crowdfunding teknologi produksi manual lot drone smart farming. Produktivitas padi lebih besar 5 ton atau 2010 lebih besar 6,2 ton 2022 rata-rata nasional. Petani go digital lebih besar 500.000 2015 lebih kecil 4,3 juta 2022. Kesimpulannya, perkembangan digital telah memperpendek rantai distribusi. Petani lebih untung meningkatkan akses informasi dan edukasi, budidaya lebih modern, memperluas akses modal. Lebih banyak petani bisa meningkatkan skala usaha, meningkatkan produktivitas hasil panen dan efisiensi biaya lebih baik. Jadi digitalisasi terbukti mampu mengembangkan sektor pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian modern berbasis teknologi. Sekian penjelasan saya dari sektor pertanian. Bye-bye teman-teman.